Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini mari kita bersama-sama memuliakan Tuhan di pagi hari ini, supaya setiap apa yang kita rindukan pada hari ini dalam hidup kita boleh diberikan Tuhan kemudahan, kelancaran, dan tentunya dengan tuntunan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya, mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Kami mau memuliakan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Sekali lagi kita pujikan. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kembali kita pujikan. Yesus ku sembah, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kini
aku menyembah masuk hadirat-Mu. Haleluya, mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu Tuhan di dalam setiap hidup kami. Oh Tuhan Yesus, Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesus kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat setiap hari kebaikan-kebaikan yang Kau berikan bagi kami Tuhan, buat setiap campur tangan-Mu Tuhan. Kami selalu rindu Engkau untuk selalu hadir dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Pekerjaan kami, keluarga kami, rumah tangga kami, keuangan kami Tuhan. Percaya Tuhan Yesus, Kau campur tangan, Kau selalu buka jalan dalam setiap doa-doa kami, pergumulan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya pagi hari Tuhan kami mau dengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Kau pakai hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan sabda firman-Mu. Biarlah di pagi hari ini firman-Mu boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi remah buat hidup kami. Dan kami boleh lagi semakin hari semakin lebih dekat dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi kita dalam doa pagi hari ini. Masih dengan tema yang sama. Bagaimana kita memiliki integritas? Bagaimana seseorang memiliki integritas yang luar biasa? Apa yang harus kita kerjakan supaya orang bisa melihat integritas kita, supaya orang bisa melihat bagaimana kehidupan kita yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, saya percaya sudah banyak hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan tentang integritas. Bagaimana cara kita bisa menjadi orang yang berintegritas tinggi. Bagaimana hidup kita dipenuhi dengan integritas. Bila pagi hari ini kita akan sama-sama belajar juga bagaimana kita menjadi orang yang dinilai memiliki integritas yang baik. Bagaimana kita bisa melihat orang melihat kehidupan kita dipenuhi dengan integritas yang tinggi dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita miliki sebagai orang yang berintegritas? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang orang lihat supaya kita bisa dianggap memiliki integritas? Yaitu bagaimana kita bisa memiliki integritas, kita harus menghormati orang lain, Bapak Ibu Saudara. Apa hubungannya integritas dengan menghormati orang lain? Orang yang berintegritas tinggi, dia akan menghargai orang. Dia dapat menghormati setiap kehidupan orang. Dia tidak melihat tentang statusnya. Dia tidak akan melihat orang memandang orang dengan sebelah mata. Mungkin dengan pekerjaan mereka. Memandang dengan sisi ekonomi mereka. Memandang dengan sisi jabatan mereka. Atau mungkin memandang daripada pelayanan-pelayanan yang sudah dilakukan. Mungkin kita berkata pelayananku lebih dahsyat. Jadi ketika melihat pelayan-pelayan hamba Tuhan yang baru memulai melayani, dia memandang sebelah mata. Ada satu pribadi yang luar biasa. Bagaimana kita harus menjadi orang yang menghargai orang lain, menghormati orang lain, perlakukan orang lain dengan hormat dan martabat, pahami perspektif dan perasaan mereka, serta hindari perilaku yang merugikan kehidupan mereka, Bapak Saudara, merugikan apa yang mereka lakukan. Tetapi kita belajar menghargai, menghormati setiap apa yang mereka kerjakan. Mungkin ketika kita mengalami yang namanya seseorang mengalami
kesalahan, padahal dia adalah anak buah kita. Bukan berarti dia harus kita maki-maki atau kita memandanglah kamu itu tidak bisa apa-apa. Begitu banyak kalau kita melihat di YouTube, kita melihat di televisi bagaimana seorang orang yang memiliki pangkat yang tinggi, dia harus memaki-maki dengan kata-kata yang tidak baik kepada bawahannya yang melakukan kesalahan. Tetapi ada satu tokoh yang luar biasa, bagaimana kisah Ruth. Dia begitu setianya, dia menghargai mertuanya. Kalau kita belajar, mertuanya hanyalah orang lain, Bapak Saudara. Ketika suaminya meninggal, dia adalah orang lain. Dia punya hak untuk tidak peduli dengan Naomi. Dia punya hak untuk tidak memperdulikan kehidupan Naomi. Naomi mau bagaimanapun terserah, Bapak Saudara. Tetapi Ruth yang adalah seorang yang Moab tahu bahwa Naomi adalah orang yang diberkati. Naomi adalah orang Israel yang luar biasa. Bagaimana Tuhan memberkati bangsa ini. Sehingga Ruth bersikukuh. Dia mengikuti jejak di mana Naomi mau berjalan. Naomi mau tinggal. Naomi mau menyerahkan hidupnya sampai matinya di mana. Ruth mau mengikuti dia. Bahkan kalau kita membaca di ayat-ayatnya. Bagaimana Ruth menuruti perkataan daripada Naomi. Sehingga Ruth menjadi seorang istri yang luar biasa. Mendapatkan suami yang kaya raya, Bapak Saudara, yaitu Boas. Tuhan menyertai orang-orang yang menghargai orang lain. Tuhan menyertai orang-orang yang menganggap orang lain itu juga sama dengan kehidupan kita. Dia respect kepada orang-orang yang di bawah kita. Mari kita baca di dalam Rut pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai ke-17. Rut pasal yang pertama ayatnya yang ke-16 sampai 17. Rut pasal pertama ayat 16 sampai 17. Firman Tuhan berkata seperti ini, Bapak Saudara. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu adalah bangsaku dan Allahmu adalah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Wow, Bapak Saudara, Rut adalah pribadi yang luar biasa. Bagaimana dia menghormati Naomi sebagai mertuanya. Dia menghormati yang luar biasa. Dia mengikuti, hanya maut yang memisahkan kita. Begitu setianya Rut kepada Naomi. Begitu baiknya kehidupan Rut kepada Naomi. Dia menghidupi setiap apa yang dikerjakan daripada Naomi. Bangsamulah adalah bangsaku juga. Allahmu juga Allahku. Nah, Bapak Saudara, terkadang pembatasan-pembatasan kita inilah. Mungkin kita sebagai staf, kita punya pegawai yang mungkin dari keamanan, dari kebersihan. Kita hanya memandang sebelah mata, Allah kamu tuh apa? Tetapi kalau kita bisa berkata, engkau sama-sama membangun pekerjaan di tempat ini. Engkau adalah partnerku. Tempat pekerjaanmu ini sama-sama tempat mencari kita kehidupan. Maka Tuhan akan memakai hidup kita. Tuhan memakai kita lebih dahsyat lagi. Kalau kita mau belajar daripada Rut, dia tidak pernah memandang sebelah mata mertuanya. Dia menghargai, dia menghormati, bahkan menjunjung tinggi seorang Naomi. Bapak Saudara, berapa banyak pertanyaan dari kita. Sudahkah kita melakukan seperti apa yang Rut lakukan? Kita sebagai bos, mungkin kita ada batasan-batasan, oke lah. Tetapi tidak memandang orang terlalu rendah. Kita masih menghargai kehidupan mereka. Kita sebagai pengusaha, memandang baik partner kita. Kita sebagai orang tua, memandang baik pasangan hidup kita, anak-anak kita. Ayo Bapak Saudara, pagi hari kita sama-sama belajar kepada Rut. Bagaimana dia bisa menghormati orang lain. Apalagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani di mimbar. Terkadang kita melihat orang-orang yang mungkin bermain musiknya di bawah rata-rata atau mungkin di bawah kita. Sedangkan kita sudah senior, kita sudah pinter, kita mainnya luar biasa. Tetapi ketika kita dibenturkan, kita melihat daripada partner kita kerja, partner kita pelayanan, kita memandang Allah kamu ternyata mainmu jelek.
permainanmu tidak sebagus yang aku mainkan. Terkadang kita dengan perkataan kita jadi melukai hati orang. Dikatakan tadi jangan pernah melukai hati orang, Bapak Saudara. Bagaimana Ruth bisa menjadi satu dengan Naomi. Dia menerima Naomi dengan baik. Dia bahkan tidak memandang sebelah mata daripada Naomi. Terkadang kita hamba Tuhan yang sudah berkhotbah, jam terbangnya tinggi. Kita melihat teman-teman kita yang belajar berkhotbah. Allah, khotbahmu tidak ada apa-apanya dibandingkan khotbahku. Bapak Ibu Saudara, percaya ketika firman, siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, ketika firman itu keluar, dia tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Siapapun itu yang khotbah, Bapak Saudara. Hamba Tuhan seperti apa yang baru belajar khotbah. Ketika firman Tuhan itu benar-benar dari hatinya, dari timbul daripada kerinduannya, benar-benar pergumulannya, benar-benar yang daripada Tuhan. Maka firman itu akan menjadi hidup. Firman itu akan menjadi berkat, Bapak Saudara. Mungkin tata bahasanya tidak baik, mungkin tata bahasanya masih morat-marit. Tetapi ketika firman itu disampaikan, maka firman itu akan menjadi berkat buat kita semuanya, Bapak Saudara. Ayo Bapak Saudara, saya menghimbau untuk kita semuanya. Jangan pernah meremehkan orang lain. Jangan pernah memandang sebelah mata kepada orang lain. Tetapi hormatilah orang lain. Hormatilah seperti engkau menghormati dirimu sendiri. Berikan respek yang sama. Berikan kehidupan yang sama. Berikan rasa hormat yang sama. Ketika engkau bertemu dengan partner-partner yang sejajaran dengan kita, tetapi dengan orang-orang yang baru belajar melayani, orang-orang yang baru pekerjaannya mungkin di bawah kita, kita sama-sama berkata bergandengan pekerjaan ini, tempat kerja ini sama-sama untuk mencari kehidupan kita. Ayo kita sama-sama belajar, kita sama-sama berkesinambungan, kita bergandeng tangan. Aku tidak nak kamu juga tidak mungkin bisa berjalan dengan baik. Nah Bapak Ibu Saudara, bila pagi hari ini kita belajar dengan satu tokoh Ruth yang luar biasa. Supaya bila kita terbuka pikiran kita. Supaya hidup kita ini berintegritas yang luar biasa. Dari kehidupan kita, dari orang melihat apa yang kita kerjakan, kita bisa menghormati orang lain, kita bisa menghargai orang lain. Maka orang akan melihat, oh ini orang-orang benar-benar memiliki integritas yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, bila firman Tuhan pagi hari ini memberikan kita kekuatan, memberi kita semangat, memberi kita kehidupan yang baru, pencerahan yang baru, sehingga hidup kita mengalami yang namanya integritas yang luar biasa yang daripada Tuhan. Tetap rendah hati Bapak Ibu Saudara, tetap miliki hati yang berintegritas senantiasa. Jangan lupa hormati orang senantiasa. Bila kita belajar dengan Ruth yang memiliki integritas yang luar biasa. Firman Tuhan sampai di sini. Bila firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi berkat, menjadi rema dalam kehidupan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.